begini, saya kan tertarik dengan temanya Bang ini. Jadi seolah semakin kita memperdalam agama Islam itu, memperdalam pelajaran Nabi Muhammad, kita semakin kuat untuk meninggalkannya. Maksud saya begini, jangan kasih kasus contoh yang remeh-temeh begitu Bang. Maksud saya, kalau contoh kasus itu, karena banyak pilihan-pilihan kita di situ. Kita tidak cukup, logika kita mengatakan tidak cukup bahwa kalau kasus itu kemudian kita anggap jadikan dasar untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Yang remeh. Baik, baik. Masalahnya begini Bang. Saja, Bang. Kemudian kita mau tinggalkan Nabi Muhammad, kan itu ada pilihan-pilihan Bang. Kita baik, bisa menentukan. Baik. Saya kalau dalam konteks saya pribadi Bang, biasa kalau kita lagi nongkrong ngopi-ngopi begitu datang lalat, biasanya kita celupkan. Saya minum kembali Bang, tidak ada masalah. Buset. Berat. Sama kan begini Bang, kalau contoh itu dipakai Bang, maka banyak contoh-contoh yang lain yang mirip-mirip dengan logikanya Bang Edis. Misalnya begini, kayak ayam itu kan kita tidak tahu makan apa. Kadang-kadang terus tapi kita makan itu enak-enak sekali tuh Bang. Tapi kita tidak sadar bahwa ayam itu kadang-kadang memakan kotoran sendiri, memakan kotoran sapi. Begitu juga binatang-binatang yang lain Bang, tidak bisa kita prediksi makanan mereka. Kalau itu kita jadikan contoh logika yang Abang pakai lalat tadi itu. Maksud saya, pakai logika yang lebih berat, baik. Itu gitu, sebenarnya Anda sudah nggak nyambung di situ Bang. Gimana Bang? Gimana? Kita nggak nyambung sebenarnya. Yang kita bahas ini itu mengenai lalat, bukan mengenai ayam. Saya kan Bang hanya memperbandingkan logika yang lain. Kalau yang dipakai lalat, baik, kita kasih satu contoh lagi. Yuk, kita kasih satu contoh. Oke. Baik. Abang tahu kencing? Tahu. Anda pernah dengar Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan? Oh, kencing onta itu ya? Oke, menurut Abang gimana itu penjelasannya Bang? Iya, saya tanya Anda. Kira-kira Anda mau nggak minum kencing onta? Nggak mau lah. Nggak mau. Tapi itu adalah sunnah Rasul, anjuran Muhammad. Bagaimana? Nah, sunnah itu kan Bang, boleh dilakukan, boleh tidak Bang. Itu yang saya maksud. Oke, berarti ketika Anda tidak mau, berarti Anda menentang ajaran itu, betul? Bukan menentang, karena bukan menentang. Memang sulit ngomong orang Muslim. Harus disediakan lagi deh kolgen. Bang, kalau Anda tidak mau, itu artinya akal Anda, naluri Anda mengatakan tidak. Iya. Ketika Anda mengatakan tidak, sesungguhnya Anda sedang membantah ajaran Muhammad itu. Bagaimana sih Anda ini? Oke, yang lain lagi. Jangan itu lagi. Gini. Kalau Anda ketemu cicak, apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan ajaran Muhammad? Cicak? Kalau dia tidak mengganggu, biasa saja. Salah, Bang. Kalau Anda ketemu cicak, Anda itu harus membunuh cicak itu dengan satu kali pukulan. Kenapa? Ada yang bertanya kepada Muhammad, kenapa? Karena dulu cicak itu membantu meniup api ketika Ibrahim dibakar. Itu kata Muhammad, Bang. Itu wajib atau sunnah, Bang? Bukan masalah wajib atau tidak, Bang. Di sini yang kita gunakan itu nalar kita. Sekarang begini. Kata Muhammad, cicak itu membantu meniup-niup api ketika Ibrahim dibakar. Kira-kira secara akal sehat, akal yang waras, kira-kira masuk akal nggak itu cicak meniup-niup api? Kalau itu di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa, Bang. Di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa. Makanya saya bilang, Bang, kalau satu contoh saja sudah saya beri, tapi Anda ngeles, pasti contoh-contoh yang 1000 lainnya pun akan juga seperti itu. Begini, Bang. Sekali lagi saya bilang kan, saya beragama ini kan Bang menggunakan logika. Makanya dalam agama kita itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Makanya saya pengen tahu sebenarnya dalil itunya. Apakah itu diwajibkan atau disunahkan. Nah ketika kita bicara Quran aja lah kalau begitu. Kalau mau cara wajib-wajiban. Kalau peristiwanya adalah sifatnya sunnah, maka kita itulah dalam Islam kita diberi pilihan untuk mengikuti atau tidak. Baik, saya kasih contoh, Bang. Untuk menentukan pilihan menurut itu kita menggunakan logika kita, Bang. Oke, baik. Menurut Al-Quran, Anda harus jadi orang Islam itu menjadi orang Islam yang 90%, 50%, 99% atau 100%.
Saya tidak bisa menangkar itu, Bang. Yang saya tahu sekarang saya meyakini Islam dan saya melakukan kebaikan kepada orang dan menghindari dosa. Hanya itu kewajiban Nah, saya, Bang. berarti Anda tidak sedang melaksanakan ajaran Islam, Anda sedang melaksanakan ajaran pikiran Anda sendiri. Agama apapun, Bang, agama di dunia ini, Bang, esensinya cuma itu, Bang. Membangun kebaikan, menciptakan amal kebaikan. Salah, tidak. Kalau Agama Anda apapun bicara begitu. Kristen iya, tapi kalau Anda bicara Islam tidak seperti itu. Bisa saya dibantu jelaskan, Bang? Baik, tadi Anda mengatakan kalau dalam Quran, kalau dalam hadis kan itu kan sunnah, anjuran-anjuran. Ya anjuran Muhammad itu ya harus dilaksanakan. Gimana? Baik, saya kasih contoh. Bang. Saya kasih contoh nih Bang. Ini contoh sederhana saja. Oke. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ada satu ayat berkata, maka jadilah kamu seorang Islam yang kafah. Tahu apa arti kafah, Bang? Totalitas ya. Kira-kira mungkin Totalitas. bahasa seperti itu. Tidak boleh jadi orang Islam setengah-setengah, betul? Oke. Berarti wajib nggak itu hukumnya menjadi Islam yang kafah? Wajib. Wajib. Baik. Kalau ada orang yang dia Islam, di detik yang sama dia harus melaksanakan perintah Allah, betul? Oke. Perintah Allah untuk taat sama Rasul, betul? Oke. Oke, apa kata Rasul? Jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan menurut Muhammad? Ini dijelaskan di mana, Bang? Banyak tidak tahunya dia. Coba diklik saja di Google. Hukum bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Bahkan memberi salam pun tidak boleh. Mana Anda ini? Coba Anda baca. Tapi begini, Bang, boleh saya kasih penjelasan, Bang? Ya, sebelum kasih penjelasan dibaca dulu, coba. Hukum bertemu Yahudi dalam Islam adalah diperbolehkan. Islam tidak melarang umatnya untuk berinteraksi, bermuamalah, atau bahkan berteman dengan orang dari agama lain termasuk Yahudi. Ya? Dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku dan adil. Gimana, baik. Bang? Menurut Al-Quran, apakah orang-orang Yahudi itu musuh orang-orang Islam? Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang berbeda agama. Oke. Menurut Al-Quran, orang Yahudi itu musuhnya orang Islam nggak? Saya tidak baca detail itu, Bang. Tetapi menurutku, narasi ini cukup menyimpulkan bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk agama yang berbeda, Bang. Entah itu Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, Bang. Itu menjelaskan, Bang. Ya, itu artinya yang Anda baca itu penjelasan ulama, Bang, ya. Perhatikan. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bentar ya. Bukan ulama itu, Bang. Bentar ya. Coba Anda buka Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-82. Al-Maidah ayat 82. Ya. Artinya kan ini sudah ada versi yang satu, Bang, ya? Versi Ya, surat. makanya makin dibaca Quran itu, Bang, makin orang akan meninggalkannya. Oke, saya tertarik, Bang. Surat Al-Maidah 82. 82. Oke. Silakan dibaca. Jangan dalam hati, Bang. Artinya sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik.
Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kamu ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu dalam kurung orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Baik. Coba baca lagi yang ayat yang pertama tadi, yang bagian awal, paragraf yang bagian atas. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Menurut Al-Quran, orang-orang Yahudi memusuhi orang-orang beriman nggak? Ya, menurut Al-Quran Al-Maidah 80 seperti itu, Bang. Iya. Terus gimana, Bang? Nah, terhadap orang-orang yang memusuhi agama Islam, apa yang harus dilakukan? Sebatas mereka tidak menyakiti secara fisik, Bang. Tidak ada masalah. Sekarang tidak menyakiti secara fisik, mulai bikin arah. Aduh, mulai bikin ayat lagi. Bang Edis. Maksud saya begini, kita kan dua manusia yang berbeda pola pikir, Bang. Ya? Ayat Quran dengan Quran bertentangan. Quran dengan hadis bertentangan. Hadis dengan hadis bertentangan. Semuanya bertentangan, Bang. Makanya saya bilang makin belajar agama Islam, sebentar lagi orang itu pasti murtad. Yang mana, Bang, yang baik. Saya akan tunjukkan ya hadis ini ya. Saya akan tunjukkan. Tadi di situ dikatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap agama orang beriman, orang Yahudi, dan paling dekat persahabatannya orang Nasrani. Sekarang saya balikin sekarang saya bandingkan dengan ajaran Muhammad dalam hadis ya. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Abu Hurairah terus ini kan. Makanya Islam ini sebenarnya buatan Abu Hurairah. Baik. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Anda laksanakan gak ini sebagai Anda seorang muslim? Tidak, Bang. Tidak, makanya saya bilang mustahil Anda mengikuti ajarannya Muhammad. Bagaimana Anda mau mengikuti ajaran Muhammad, Bang? Kan di situ ada pilihan-pilihan, Bang. Di satu sisi, gimana maksudnya? Ya, Bang, saya ngomong dulu. Di satu sisi ada hadis riwayat yang mengatakan seperti itu, Bang. Tetapi di sisi lain juga ada ajaran dalam Islam untuk seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang di ayat yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa membangun hubungan kemanusiaan sesama manusia itu entah lintas agama manapun itu wajib dibangun, Bang. Artinya ada pilihan-pilihan. Nah, disitulah otak berarti kita ayat ini tidak dianggap untuk dalam posisi membangun hubungan kemanusiaan, Bang, karena kita hidup di dunia, Bang, bukan hidup di akhirat, maka saya tidak gunakan ayat itu, saya gunakan yang lain, Bang. Berarti yang ini gak usah digunakan? Bagi saya, Bang, ya, saya tidak tahu kalau umat Islam yang lain, Bang. Berarti yang ini salah? Saya tidak mau katakan salah dengan tidak, Bang. Tetapi saya tidak mengikuti. Ini yang saya sebut sebagai Islam. Oke, Bang, saya akan memberikan Anda Islam aliran baru, namanya Islam aliran Joker. Kalau Joker tuh kemana aja kan masuk, Bang, kalau Joker. Ingat kan zaman-zaman kita SMP main Joker-Jokeran? Masuk, kemana aja masuk. Makanya Islam aliran Joker Anda ini, Bang. Dikasih hadisnya, itu nggak bisa. Ada beberapa pilihan, Bang. Susah ini kalau begini, Bang. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman itu Wahyudi. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kalian bertemu dengan Wahyudi maka bunuhlah mereka. Sampai batu bahkan akan membantu kalian untuk membunuh Wahyudi. Mau saya tunjukkan hadisnya? Silakan, Bang. Baik. Saya tunjukkan ya.
Perhatikan. Ya. Kalau kalian baca hadis ini adalah sebuah hadis yang bagaimana ini kalau dibaca akan membahayakan hubungan kalian dengan Wahyudi. Memang kadang-kadang masih ada juga yang Yahudi-Yahudian tapi ngobrol-ngobrol dengan orang Islam. Contohnya siapa? Contohnya itu yang si gondrong yang Yahudi KW-KW itu, apa namanya? Lupa saya namanya itu siapa? Siapa namanya itu teman-teman yang di acara podcastnya Donditan? Duh, lupa saya namanya. Billy Wahyudi. Baik nih, saya kata dibacakan di sini. Nih. Perhatikan ya. Sungguh, aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali seorang muslim. Nih ajaran Muhammad nih, Pak. Nah, saya teruskan lagi. Perhatikan. Saya akan bacakan bagaimana hadisnya berisi nih. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka hingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Wahyudi ada di belakangku, kemarilah bunuhlah dia. Kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon orang Wahyudi." Makin halu Muhammad nih bang. Katanya kalau pohon korkot gak ngasih tahu. Aduh bang. Ini pohon korkot ini kok bisa? Kalau pohon korkot pohonnya orang Wahyudi ini bagaimana? Makanya saya bilang bang, sekarang ini begini loh, kita ini kan pakai nalar saja, nalar. Memang bang, Anda akui nggak banyak hal-hal yang nggak masuk akal ajaran Muhammad? Anda akui nggak kalau Anda baca hadis itu? Saya akuin bang. Iya, lalu tapi kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Islam itu kan diturunkan oleh Tuhan bang. Nabi Muhammad itu hanya rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya. Tapi ada satu ayat yang berkata dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu dia, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Artinya setiap omongan Muhammad itu wahyu. Dan wahyu itu Anda katakan sebagai hal-hal yang tidak masuk akal. Maka tepatlah gelar saya yang saya berikan kepada Anda adalah Islam Joker. Susah. Intinya saya sekarang beragam secara spiritual, saya beragama Islam, kemudian saya menjalankan kehidupan saya dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain. Tapi itu aja bang kesimpulannya. Bang, kalau saya suka bang. Anda menjadi seperti itu saya suka, tapi tidak boleh Anda mengatakan bahwa Anda masih Islam. Tidak mungkin seseorang menyangkal Muhammad di detik yang sama dia ngaku Islam, itu nggak bisa. Itu sama saja begini bang. Tidak mungkin Anda mengaku laki-laki, tetapi Anda tidak punya, mohon maaf, tidak punya penis. Mohon maaf. Islam itu tanda bahwa seorang laki-laki, gitu loh. Ini susah ini gimana sih? Islam itu kan cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat saja bang, tidak banyak syarat lain bang. Kata siapa? Yang saya tahu seperti itu. Iya, kata siapa itu? Ya dalam ajaran yang saya temukan seperti itu. Iya, Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Informasi itu Anda dapat